Assalamualaikum Bang Pragivari. Nama saya adalah Asep. Ini bukan nama sebenarnya. Saya dulu pernah menjadi kernet dari Kopaja. Dan Kopaja ini memang sebutlah dengan trayek 614 jurusan Pasar Minggu Cipulir. Tugas saya sebagai kernet ini adalah memang merangkap kondektur yang biasa meminta ongkos kepada para penumpang. Juga kalau sudah masuk ke pool, ketika pulang dari narik istilahnya, tugas saya adalah membersihkan Kopaja itu. Jadi saya cuci, saya sapu. Cuci ini luar dalam, termasuk interior, bahkan ban juga. Nah, di pool saya ini ada beberapa jurusan trayek. Ada juga Metro Mini. Ya kalau di total lumayan lah, ada banyak dan berbagai jenis trayek juga. Nah, biasa kalau di pool ini sehabis narik istilahnya ini tidak langsung pulang. Kadang-kadang kita ini ada yang main catur, ada yang main gitar. Mungkin beberapa juga ada yang minum jamu pada saat itu. Dan di pool ini memang di belakangnya ini masih ada sebuah kebun yang luas. Dan banyak sekali jenis tanaman. Namun memang kebanyakan ini adalah jenis tanaman pisang ya. Ada pisang, ada nangka, ada mangga. Jadi kadang-kadang kalau memang lagi berbuah, ini kadang-kadang kita juga ikut merasakan buahnya. Nah, pada zaman itu memang namanya masih anak muda ya. Kadang-kadang kita masih bandel. Nah, posisinya tidak jauh dari pool itu, kurang lebih ada sekitar 200 meter masuk ke dalam kebun tadi. Itu ada sebuah gubuk. Gubuk ini dengan ukuran panjang tidak terlalu panjang, mungkin sekitar 4 meter, dan lebar ini 2 meter. Namun gubuk ini modelnya seperti rumah di pedesaan yang ada panggungnya. Dan ada satu ruangan dan di situ memang dikunci. Jadi kita nongkrong di teras gubuk ini. Ya, yang saya bilang tadi, pada waktu itu memang saatnya zaman-zaman kita nakal. Kawan-kawan itu ada yang sering main gaple. Nah, saya pribadi ini bertugas sebagai kurir atau dalam arti sebagai yang bagian jalan-jalan untuk membeli persediaan seperti kopi, rokok. Ya intinya sebagai tukang yang disuruh-suruh. Nah, 4 atau 5 orang ini dengan saya berarti 6. Nah, 4 ini sedang asik main domino. Nah, kemudian kadang-kadang sering ini main sampai hampir subuh di tengah kebun yang memang sangat sepi sekali. Penerangan ini hanya lampu yang terbuat dari minyak tanah. Itu pun ada dua buah. Dan posisinya memang agak ditinggikan supaya kelihatan ketika kita bermain domino. Namun ada kalanya juga kita bermain remi yang di situ main cekian. Nah, beberapa kali main seperti itu, ini aman. Tidak ada masalah, dalam arti lancar-lancar saja. Namun memang malam itu agak aneh. Kalau tidak salah itu malam Jumat. Jadi prosesnya adalah bahwa ketika saya pulang narik dengan kawan atau supir utama,
Posisi narik ini memang sepi dari siang. Tentunya saya sangat lesu dan tidak bersemangat. Nah, ini kawan ada yang menawari jamu. Jamu tersebut adalah sebuah merek yang sudah terkenal. Ya, akhirnya saya minum. Nah, kemudian ketika mau pulang, ini diajak oleh kawan yang sudah siap rupanya. Mereka ini kurang lebih ya ada 6 atau 7 orang. Nah, kita diajak itu main ke kebun tadi yang ada gubuk. Ya karena memang posisi saya sudah mengantuk. Saya hanya tidur-tiduran saja. Nah, mereka ini sedang asik bermain. Nah, pada waktu itu bukan gaple tapi bermain remi dengan kartu remi. Asik sekali sepertinya. Namun karena saya tidak konsen, karena mungkin pengaruh efek dari jamu tadi, kepala saya ini berat sekali dan iya nyaris tertidur. Nah, kemudian ini saya pun tertidur. Saya sempat di dalam tidur saya ini, mereka ini seperti ada yang gubrak-gubrak, ada yang lari, ada yang apa ya istilahnya seperti rame. Nah, kemudian mungkin kurang lebih ini ada 3 jaman. Ada 3 jaman saya terbangun. Nah, posisi gubuk ini sudah sepi. Bahkan sudah tidak ada orang. Lampu juga posisinya ada di bawah dengan kondisi mati. Ya udah, saya pun pulang. Saya pulang ke rumah. Waktu itu posisi jam sudah menunjukkan pukul 12:30 malam. Nah, saya pulang, saya pun melanjutkan tidur. Nah, kemudian pagi harinya ketika saya ingin menarik lagi atau apa ya istilahnya sebagai kenek, nah, saya ditanya oleh supir saya, "Semalam tidur di mana?" Ya saya jawab, "Oh itu sempat ketiduran di gubuk. Tapi kok anak-anak udah pada nggak ada ya?" Saya malah balik bertanya, "Oh, emang kamu nggak tahu?" Kata supir saya. "Enggak, emang ada apaan?" Saya malah semakin penasaran. Ya ntar kamu coba aja tanya ke anak-anak gimana semalam kejadiannya. Nah, di situ saya bingung ini maksudnya apa. Nah, betul tuh. Nah, kira-kira sudah pulang dari narik itu kalau tidak salah jam habis isya lah. Nah, setelah saya selesai membersihkan kopaja saya temuin nih anak-anak yang semalam. Lah emang ente pada kemana semalam? Kok pas aneh bangun ini anak-anak udah pada nggak ada. Mana itu lampu posisinya ada di bawah. Bagus nggak ngebakar itu gubuk. Saya dengan setengah kesal. Karena jujur saya merinding pas bangun itu. Udah nggak ada orang di tengah kebun, ditinggal. Kalau dalam posisi sadar saya mungkin nggak akan mau tidur di situ karena memang tempatnya seram. Dan tidak jauh dari gubuk itu memang ada beberapa makam wakaf ya, istilahnya makam pribadi namun memang dikuburkan di kebun. Nah, singkat cerita, ada salah satu kawan yang cerita. Jadi begini, ini sebetulnya cerita, lo boleh percaya apa enggak dah. Tapi kejadiannya begini. Waktu kita ini lagi main kartu. Mungkin ente udah tidur lah istilahnya. Kita asik main nih.
Dan kebetulan yang gantiin kurir jadi tukang beli entah itu rokok, entah itu kopi, ini si A. Karena kita nggak tega ente udah tidur. Nah, ketika kita main mungkin sekitar 1 atau 2 jam ini aman, nggak ada masalah apa-apa. Namun ketika sudah hampir mendekati jam 12, ini di dalam gubuk ini ada yang dehem. Ini yang denger sih sebetulnya nggak semua. Nah, namun ada suara dehem lagi. Ya kayak orang batuk lah istilahnya. Nah, kita saling pandang siapa yang batuk. Pas dilihat, lo lagi tidur. Nah, kemudian di dalam ini malah batuk. Padahal kita tahu posisi gubuk itu pintunya dikunci, digembok, nggak mungkin ada orang. Toh itu kan di dalam gubuk walaupun ada kamar itu hanya untuk menaruh tempat peralatan pertanian seperti cangkul dan segala macam. Nggak mungkin ada orang. Nah, kemudian yang paling aneh itu ada suara cewek nangis. Nah, kita masa kali saling memandang juga merinding kan. Nah, buat netralisir keadaan ya kita ngobrol biasa nih. Itu ada yang nyetuk. Ayo jalan siapa sekarang? Nah, kita langsung istilahnya mengingat lagi siapa jatah jalan siapa, itu kartu. Nah, diingat tadi orang terakhir jalan si A. Sekarang giliran si B yang jalan. Lo tau nggak, Sep, kejadiannya seperti apa? Itu ketika si B mau ngambil kartu, itu kartu nggak bisa diambil, kayak dilem, atau bahkan mirip dipaku lah. Jadi bener-bener itu kartu tuh nggak bisa diambil, seperti nempel di lantai teras yang terbuat dari kayu. Lah siapa yang nggak panik dapat kejadian seperti itu? Nah, ketika proses itu terjadi, ini ada yang bilang, udah jangan bercanda, tinggal ngambil kartunya. Nah, ini ditantangin, udah kalau bisa ngambil lo ambil aja kartunya. Betul, pas orang itu ngambil sama aja, nggak bisa. Jadi seperti nempel, seperti di lem kertas. Wah, nggak lama dari kejadian itu di dalam ada yang gebrak, brak. Itu nggak ada aba-aba, nggak ada komando. Anak-anak lari semua, macam-macam arahnya, ada yang lurus, ada yang ke kanan, pokoknya dia lari dah, seingat dia mau ke mana. Yang penting jauh dari gubuk itu. Nah, kita udah nggak inget sama lo udah kondisi tidur, paling juga nggak akan diapa-apain, Medi kan nggak doyan daging lo. Itu kata kawan saya yang panjang lebar menjelaskan kejadian semalam. Dia dengan berapi-api juga setengah, dengan berbagai mimik raut muka lah istilahnya. Nah, saya di sini tetap menyimak apa yang dia katakan. Bahkan dia juga menambahkan begini. Nah, itu pas kita semua udah sampai di pool, kita baru ingat lo ada di gubuk itu. Nah, di sini serba salah, mau kita balik lagi kita takut, walaupun rame-rame. Ya udah, akhirnya kita yakin nih udah nggak apa-apa, itu bocah nggak ada apa-apain. Ya udah, dengan suara bulat seperti itu ya kita sih nggak nyamperin lo lagi. Jadi insya Allah aman dah, cuma kita aja yang memang kondisinya ketakutan karena memang dapat kejadian itu. Dan lo tahu, Sep, sebetulnya sebelum kejadian itu udah ada kode. Itu burung
celepuk ya. Burung celepuk itu ya burung hantu lah. Itu udah ngasih kode dari dia jauh, makin lama makin deket sampai di atas gubuk itu suaranya seolah-olah. Nah, nggak lama dari itu kejadian. Asli, gue baru ngalamin yang kayak gitu. Wah, kalau gue sendiri sih mungkin gue udah pingsan. Ya, itu penjelasan kawan saya seperti itu. Ya, saya bersyukur dengan saya tidur semalam dan tidak mengalami kejadian yang aneh. Ya, hanya merinding-merinding saja, itu pun kalau menurut saya wajar ya, karena memang tempatnya gelap tanpa penerangan. Tapi kalau memang saya mendengarkan cerita pengalaman kawan saya itu, ya rupa-rupanya seram juga. Karena memang pada saat itu kondisi gubuk ini di sekitaran ini tidak ada rumah, jauh. Dia ada di tengah-tengah. Dan di situ memang banyak pohon pisang yang kalau mitos orang kan kawan-kawan paham lah itu isinya apa. Belum lagi jenis pohon-pohonan yang bergetah. Ada mangga, ada segala macam. Ya, inilah kejadian yang pernah saya alami dulu. Sebetulnya pernah saya ceritakan, namun versinya tidak selengkap saat ini. Dan gubuk itu sebetulnya memang hanya untuk menaruh alat-alat pertanian. Namun kalau siang juga untuk beristirahat sang empunya kebun ya. Nah, setelah kejadian tersebut, lama ini kami tidak bermain seperti itu lagi. Apalagi main di gubuk itu sudah tidak ada rumusnya. Bahkan ada istilah jokes atau istilahnya bahan candaan. Ayo kita main di gubuk itu lagi. Ya, namun kawan-kawan ini hanya tertawa saja. Ya, mungkin itu penunggu situ mungkin istilahnya terganggu dengan aktivitas kita yang terlalu ramai. Kadang-kadang tertawa juga terbahak-bahak. Mungkin penunggu situ kurang suka. Ya, akhirnya kami pun diusir dengan cara yang aneh. Ya, bagusnya kami ini tidak ada yang pingsan gitu. Kalau mungkin istilahnya pingsan, ya nggak tahu juga itu bagaimana ceritanya. Karena untuk menggotong juga tempatnya jauh dari pool kami. Ya, kira-kira itu Bang Prah cerita yang pernah saya alami dulu. Kejadiannya sudah lama ya. Ketika saya itu masih berusia di bawah 20 tahun. Namun cerita ini memang saya alami dulu dan sebagian dari kenangan ketika saya masih bekerja di sebuah istilahnya sebagai kenek. Nah, tempatnya kalau untuk saat ini sudah ramai sekali. Bahkan sudah menjadi residen ya, atau perumahan. Ya, tidak menyangka juga tempat yang istilahnya dulu tempat jin buang anak, sekarang sudah menjadi kota. Lokasinya ada di Jakarta Selatan pada intinya dan berbatasan dengan Jawa Barat. Ya, itu kira-kira Bang Pragifari yang saya ceritakan. Ya, demikianlah tadi adalah cerita dari Kang Asep ya, sebuah peristiwa yang beliau alami dulu kala. Saya mencoba membawakannya seperti dengan apa yang beliau ceritakan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.